Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perancangan kerajinan bahan lunak alami untuk mata pelajaran prakarya di kelas 8. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini, setelah menyelesaikan rangkaian pada aktivitas pembelajaran, peserta didik dapat menganalisa prinsip perancangan yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan bahan lunak alami secara mandiri. Yang kedua, dapat mendeskripsikan proses pembuatan kerajinan bahan limbah lunak alami dengan baik. Dan dapat menentukan jenis bahan dan peralatan yang digunakan dalam pembuatan kerajinan bahan lunak alami dengan tepat. Dan yang terakhir, dapat merancang perencanaan praktikum pembuatan produk kerajinan bahan lunak alami secara kreatif dan inovatif. Kita langsung ke pembahasan materinya. Produk kerajinan yang berkualitas dibuat dengan memperhatikan beberapa tahapan dan persyaratan yang ada. Persyaratan perancangan kerajinan yang harus dipahami meliputi: yang pertama ada kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya, mangkuk yang dapat digunakan untuk wadah sayur. Selanjutnya ada kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya, cangkir yang didesain ada pegangannya. Lalu, keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu dibuat sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Lalu ada keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Lalu yang terakhir ada keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya dari bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan baku yang digunakan. Nah, ada suatu kalimat ini yang berbunyi, karya yang baik dihasilkan dari proses perancangan yang baik pula. Nah, oleh sebab itu, proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan hal-hal seperti pada gambar berikut. Proses perancangan yang pertama yang harus diperhatikan adalah penentuan bahan. Tentukan bahan yang akan digunakan, lalu cari ide-ide dari berbagai sumber. Kemudian, buatlah sketsa karyanya. Sketsa di sini tidak harus hanya satu sketsa. Buatlah beberapa sketsa, kemudian kalian bisa tentukan mana sketsa terbaik. Lalu kumpulkan alat dan bahan yang sesuai dengan sketsa yang kalian buat. Lalu, masuk pada tahap pembuatan produk. Kemudian, saat produk telah selesai dibuat, dilakukanlah evaluasi. Evaluasi penilaian bagaimana hasil karya produk yang telah dibuat. Nah, apabila produk yang dibuat kurang baik dan sebagainya, maka ada tahap untuk revisi pembuatan produk. Nah, ini adalah proses perancangan, hal-hal yang diperhatikan dalam proses perancangan karya kerajinan. Untuk video kali ini, sampai di sini. Semoga dengan kalian menyimak video ini dapat membantu pemahaman mengenai perancangan proses pembuatan produk karya kerajinan. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai bertemu lagi di video lainnya. Terima kasih.